Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Ana, janganlah punya anak main musik. Kenapa nggak jangan main musik? Iyalah, nanti dia malas berpikir, terus alat musiknya mahal, terus baju-bajunya mahal, ya bergaya seleb, bergaya artis lah. Terus kelakuannya aneh-aneh, cari-cari sensasi. Terus nanti kalau misalkan dia tidak jadi artis, kemudian keahliannya sudah expert, sudah mumpuni, udah hebat main gitar atau main drum atau ngebass ya, itu begitu dia nanti tidak sukses, tidak dapat major label, sekarang lewat YouTube ya, tidak banyak followersnya, tidak banyak subscribernya bandnya, atau tidak ada manggung-manggung off air, ya, boro-boro on air, manggung-manggung off air nggak ada. Jadi akhirnya nanti dia mencoba bekerja dan tidak mau bekerja pada pekerjaan yang middle, yang low. Dia nggak mau dari bawah, dari nol, dia nggak mau, karena gengsinya tinggi, sudah bertaraf artis ya, barang-barang mahal, jadi orang kaya, jadi orang terkenal. Jadi dia ada di dalam hatinya itu ada narsis, ada PD berlebih, dan yang lebih mengerikan lagi kalau malas ibadahnya. Wah, itu paling mengerikan itu. Karena dulu beberapa pemusik ada yang lagi rekaman, tiba-tiba ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia bilang, baru tadi azan, sekarang udah azan lagi. Baru mau ngisi lead gitar, baru mau ngisi drum di rekaman itu. Terus kalau mau manggung, tiba saatnya maghrib, ya jarang yang saat maghrib itu. Dari 100% pemain band itu cuma 0,5% yang sholat gitu. Jadi ya kalau bisa jangan dimusik-musikan lah dari kecil ya. Ajarin aja, belajar sebagaimana mestinya, dibuat passionnya ya, yang tentunya diawali, didasari dengan dasar ibadah gitu. Kalau dengan dasar ibadah ini dia sudah mampu, dia sudah junnah, mendapatkan tameng, maka dia bisa mengaplikasikan dari ayat Al-Quran, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi Allah memberikan kepada siapa saja hidayah. Allah memberikan, dan barang siapa yang menjemput hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi hidayah ada yang diberikan, ada yang menjemput. Tapi yang jelas, kalau dari kecil sudah dipupuk, dikembangkan, ditumbuhkan dari agama, maka niscaya begitu besar dia tidak kaget lagi. Ini jangan dari kecil orang tua melihara, nggak pernah ada konsep ibadah, nggak pernah disampaikan informasi tentang ibadah, tentang agama, tiba-tiba sudah besar disuruh sholat, makanya sholatnya pada bolong-bolong. Ditambah lagi dia cinta musik, seneng musik, maka nanti hiburannya bukan Al-Quran, bukan jalan-jalan, kuliner dan lain sebagainya. Hiburannya dia terus bermusik. Sedangkan bermusik itu mahal. Orang tua mana yang mau membelikan simbal anaknya jutaan, drumnya puluhan juta, sticknya ratusan ribu, gitarnya puluhan juta? Hanya orang tua yang memang benar-benar hidupnya lebih, dan itu bukan umumnya kehidupan manusia. Karena itu
berikan pondasi agama, ya. Berilah kerikil-kerikil kecil, pondasi agama yang rinci sehingga seperti tanah yang batu yang lebih besar tidak bisa masuk ke pondasi ini dengan padat. Jangan memberikan pondasi di dalam sebuah gelas agama itu dengan batu-batu yang besar, maka nanti distorsi atau ajaran-ajaran yang mungkin melanggar agama datang bagaikan kerikil lalu menembus batu-batu besar. Dan batu-batu besar itu adalah umumnya agama yang diinformasikan oleh orang tua. Makanya orang tua harus menginformasikan agama ini dengan rinci. Jadi isi gelas tersebut diberikan kerikil-kerikil kecil atau tanah sehingga nanti distorsi-distorsi atau keburukan-keburukan tidak mudah masuk. So, setelah dibangun basic agama, setelah itu kita melihat passionnya anak itu, kemanakah passion anak itu. Ya kalau senang gambar ya suruh ke sipil, senang menghitung ya jangan suruh jadi pegawai pajak, jangan suruh jadi ekonom, kasih tahu ekonomi yang syariah, kasih tahu manajemen yang syariah. Terus misalkan dia berpotensi menjadi olahragawan, ya monggo jadi olahragawan. Berpotensi lagi menjadi guru, ya monggo silahkan jadi guru. Maka setelah itu dia menemukan jalannya, dan setelah menemukan jalannya dari agama, lalu diisi oleh pengetahuan, lalu dilindungi lagi oleh agama lagi, karena agama setelah didapatkan sejak kecil dengan dasar, dan agama harus terus mengiringi ilmu pengetahuan tersebut hingga anak kita dewasa. Wallahu a'lam. Itu menurut ana dan juga buku parenting dari beberapa syekh, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.